Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vera Aftika dengan NPM 20 14 15 10 31, mahasiswi jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint tentang erosi untuk memenuhi tugas mata kuliah hidrologi hutan dengan judul Degradasi lahan akibat erosi pada areal pertanian di Kecamatan Lembah Sewulawah, Kabupaten Aceh Besar, yang ditulis oleh Rusdi M, Rusli Alipsta, dan Abu Bakar Karim. Diambil dari Jurnal Manajemen Sumber Daya Lahan, volume 2 nomor 3, Juni 2016. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, kedua metode, tiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Pertama, pendahuluan, di mana ini adalah contoh gambar dari degradasi lahan pertanian. Erosi pada Lembah Sewulawah. Erosi sendiri adalah peristiwa terdispersinya aliran tanah dan terangkut oleh aliran permukaan. Dengan Lembah Sewulawah merupakan daerah rawan yang rentan terhadap bencana degradasi lahan berupa longsor dan erosi. Degradasi sendiri adalah penurunan produktivitas lahan baik yang sementara ataupun tetap. Ada tiga kategori degradasi, yang pertama erosi dan sedimentasi, kedua limbah anorganik dan industri, dan yang ketiga penambangan. Faktor dari erosi sendiri biasanya karena kegiatan manusia dalam pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. Untuk pengendalian erosi, kita dapat menjaga struktur tanah agar tidak terdispersi dengan mengatur kekuatan gerak dan jumlah aliran permukaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat degradasi lahan, menentukan arah konservasi yang tepat, dan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan di lahan pertanian Lembah Sewulawah, Kabupaten Aceh Besar. Kedua, metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu berdasarkan observasi lapangan. Penelitian ini dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama persiapan, 2 pelaksanaan lapangan, 3 analisis laboratorium, keempat analisis data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Untuk tempat, alat, dan bahan. Tempatnya berada pada Desa Sukadamai, Sukamulya, Sare Aceh, dan Paya Kaurela. Untuk alat yang digunakan ada alat tulis, apnea level, GPS, ring sampel, bor tanah, cangkul, skop, parang, meteran plastik, dan alat laboratorium. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah peta lokasi penelitian, peta penggunaan lahan, peta lereng, peta jenis tanah, dan data curah hujan. 3. Hasil dan pembahasan. Hasil pengamatan lokasi penelitian ini dijumpai 2 jenis tanah, yaitu ultisol dan insertisol. Penggunaan lahan untuk tanaman semusim seluas 1.865,07 dan tanaman tahunan atau campuran seluas 753,81 dengan kelerengan 3-48%. Dapat dilihat pada tabel 1, deskripsi TPL pada lokasi penelitian. Hasil overlay peta menghasilkan 8 TPL, yaitu pada lereng 48% sebanyak 1 TPL, lereng 8-15% sebanyak 1 TPL, lereng 25-40% sebanyak 2 TPL, dan lereng 3-8% sebanyak 4 TPL yang dijadikan sebagai titik pengambilan sampel. Yang kedua ada tabel rata-rata curah hujan pada tahun 2002 sampai 2011. Dari tabel yang ada, indeks efektivitas hujan atau R ditentukan dengan metode USLA, di mana berdasarkan persamaan 6 dan diperoleh hasil rata-rata 1.358,36. Pada tabel 3 yaitu nilai indeks erodibilitas tanah pada TPL. Dari nilai erodibilitas tanah terendah terdapat pada TPL 1 dan 3 yaitu 0,319 dan 0,282 dengan kategori sedang, dan nilai erodibilitas tanah terbesar pada TPL 7 yaitu 0,553 dengan kategori tinggi. Tinggi erodibilitas ini disebabkan oleh tingginya fraksi debu yaitu 73%. Pada tabel 4, nilai LS berdasarkan panjang dan gradien kemeringan. Nilai LS yang dihitung berdasarkan rumus diperoleh nilai tertinggi pada TPL 1 dengan kemiringan 40 derajat dengan nilai LS 30,4. Sedangkan nilai terendah pada TPL 5 dan 6 dengan kemiringan 0-3% hingga nilai LS-nya 0,55.
Nilai pengelolaan tanaman atau C dengan tindakan pengelolaan tanah P diterapkan untuk sebagai tanaman semusim maupun tanaman tahunan. Sebagian telah diterapkan tindakan konservasi seperti teras bangku tanaman pisang dan terasing pada tanaman padi. Nilai erosi aktual dan potensi yang terjadi di lokasi. Pada erosi aktual terbesar dijumpai pada TPL 3 yaitu 4.061.176 ton dengan TPL 1 2.766.296 ton. Penyebab utama terjadinya erosi aktual adalah nilai CP yang tinggi, yaitu sebesar 0,60. Akibatnya pola penggunaan lahan yang mempunyai kelerengan 27%. Pada tabel 7 ada tingkat bahaya erosi masing-masing TPL. Tingkat bahaya erosi dapat dihitung dengan persamaan 10, di mana TBE sama dengan A dibagi TLS, di mana A adalah laju erosi dan TLS adalah laju erosi yang didapat ditoleransi. Pada tabel 8 ada klasifikasi tingkat bahaya erosi di TPL. Klasifikasi tingkat bahaya erosi diperoleh dengan mengetahui tingkat kehilangan tanah akibat erosi dan dibandingkan ketentuan klasifikasi bahaya erosinya. Pembahasan, ada evaluasi degradasi lahan. Pada padi kerusakan mencapai 22%, semi kritis, 32% lahan kritis, dan 38% sangat kritis. Arahan penggunaan lahan, pola pengelolaan tanaman, dan tindakan konservasi sudah dianggap sesuai. Yang keempat ada kesimpulan, di mana kesimpulan pada penelitian ini adalah degradasi lahan terjadi pada tanaman semusim atau tahunan, di mana erosi aktual terbesar dijumpai antara 2.766.295 sampai 4.061.176 ton hektar. Sedangkan erosi potensial tertinggi sebesar 2.318.86 sampai 13.172,83 ton hektar. Lahan dengan tingkat bahaya erosinya ringan atau R, sedang, S, dan berat B dilakukan arahan pengelolaan dengan cara pengaturan pola tanam, penanaman penutup lahan, penggunaan tanaman sisa mulsa, pembuatan teras bangku dan rorak, serta usaha tani tanaman tahunan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.